Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Selva Amalia Hanifa dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 36. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Memetakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta 4. Kesatuan pertahanan dan keamanan. Sesuai dengan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh PBB tahun 1982, wilayah laut Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. A. Zona laut teritorial ialah garis khayal yang berjarak 12 mili laut dari garis dasar ke arah laut lepas. B. Zona landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. C. Zona ekonomi eksklusif ialah jalur laut selebar 200 mili laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. 2. Batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah utara berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. B. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. C. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. D. Batas-batas wilayah Indonesia di sebelah selatan berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia. Oleh karena itu, maka negara mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. A. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang didapat kekayaan alam, dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyatnya yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. Dan C. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan oleh akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Andini dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 1. Akan mempresentasikan bab ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengenai kedudukan warga negara Indonesia, yaitu status warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, syarat-syarat menjadi kewarganegaraan Indonesia, serta penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang telah menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal,
sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut, serta anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Salah satu syarat berdirinya negara ialah adanya rakyat. Tanpa adanya rakyat, negara itu tidak mungkin terbentuk. Pengertian antara rakyat, penduduk, dan warganegaraan memiliki konsep yang serupa namun tidak sama. Masing-masing memiliki pengertian yang berbeda, yaitu penduduk ialah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, serta rakyat merupakan penghuni negara mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola, serta mewujudkan tujuan negara. Yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir untuk menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu asas ius sanguinis atau asas keturunan, yaitu tentang kewarganegaraan seseorang yang telah ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan B, maka ia adalah warga negara B. Jadi, berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Yang kedua, asas ius soli atau asas daerahan, yaitu tentang kewarganegaraan seseorang yang telah ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya, seperti seseorang yang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya di negara A, maka ia adalah warga negara B. Jadi, menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya karena yang menjadi patokannya adalah tempat kelahirannya. Dalam menentukan kewarganegaraan di beberapa negara memiliki beberapa perbedaan, baik yang menerapkan asas ius soli maupun asas ius sanguinis. Menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seseorang, yaitu apatrid, yaitu adanya seseorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Yang kedua, bipatrid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai atau memiliki dua macam negara kewarganegaraan sekaligus, atau kewarganegaraan rangkap. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa negara Indonesia dalam menentukan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut, yaitu asas ius sanguinis, asas ius soli, asas kewarganegaraan, serta asas kewarganegaraan ganda terbatas. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu mengenai syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan ini dinamakan dengan perwarganegaraan atau naturalisasi. Permohonan perwarganegaraan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, naturalisasi biasa yang telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang pertama, seseorang berusia 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu naturalisasi istimewa. Naturalisasi istimewa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia dengan alasan kepentingan
negara, serta memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Penjelasan yang terakhir yaitu mengenai penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri, masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari Presiden, serta mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Sekian penjelasan mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Misofin dari kelas 10 IPA 5, nomor absen 14. Saya akan mempresentasikan tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Setiap manusia tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agama kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ayat 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dikarenakan kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut. A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. C. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan memiliki kebebasan untuk menetapkan dan memilih agama yang ia kehendaki. D. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. 2. Membangun kerukunan umat beragama.
Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Di negara kita mengenal konsep kerukunan umat beragama yang terdiri atas kerukunan internal umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah maksudnya adalah dalam hidup beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah setempat yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Perkenalkan, nama saya Azahra Ramadhania, nomor absen 5, akan mempresentasikan bagian B, Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Mengingat pengorbanan dari para pejuang kita yang sangat besar, kita sepatutnya menghargai dan menghormatinya, juga mempertahankan keamanan dan kemerdekaan dengan berbagai macam cara. Para pendiri negara melalui sidang BPUPKI telah mencantumkan upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 12 tentang Pertahanan Negara Pasal 30. Perubahan UUD NRI tahun 1945 semakin memperjelas sistem pertahanan dan keamanan dalam negara kita. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga Indonesia. TNI dan Polri menunggal bersama masyarakat sipil menjaga keutuhan NKRI. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara meliputi seluruh rakyat Indonesia, segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, SISHAN Kamrata penyelenggaraannya didasarkan kepada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia serta keyakinan akan kekuatan diri sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia, serta keyakinan akan kekuatan diri sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. E. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis serta negara kepulauan. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikembangkan bangsa Indonesia merupakan sebuah sistem yang disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Posisi wilayah bangsa Indonesia yang berada di posisi silang diapit oleh dua benua dan dua samudra. Di satu sisi memberikan keuntungan, tapi di sisi lain juga memberikan ancaman keamanan yang besar, baik berupa ancaman militer negara maupun kejahatan-kejahatan internasional. Selain itu, kondisi wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan
tentu saja memerlukan sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh untuk menghindari ancaman perpecahan. Dengan kondisi seperti itu, kesimpulannya adalah bahwa sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan sistem yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Kedua adalah kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Untuk menghargai jasa para pahlawan kita harus memiliki rasa rela berkorban dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ikut serta dalam upaya bela negara dapat diwujudkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesadaran berbakti kepada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Prinsip ini tergantung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Sebagai warga negara, sudah sepatutnya kita ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Prinsip ini tergantung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban negara, serta keyakinan kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi Indonesia, perang harus dihindari. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama pembukaan UUD 1945. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi bisa diwujudkan dengan cara lain, seperti halnya ikut serta dalam pengamankan lingkungan sekitar seperti siskamling, ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, pengabdian sesuai dengan profesi dan keahlian.